nyawa manusia. Jadi saya berpikir begini, kalau saya masih ada, berarti Tuhan berikan saya kesempatan hidup. Nah, saya dapat hikmat dari dalamnya bahwa kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan hidup, berarti Tuhan mau, saya juga mau berbuat sesuatu yang lebih dari apa yang sudah pernah saya lakukan. Bisa bilang amin? Artinya berbuat sesuatu kepada Tuhan. Nah, baik. Juga kepada Pak Musa yang sudah menghubungi saya beberapa waktu lalu untuk bisa melayani. Sebetulnya kalau mau lihat jadwalnya saya, hari ini sebetulnya saya pergi ke luar pulau. Singkatnya, saya sudah menikah 2 kali. Yang pertama sudah almarhumah, ya harus dijelaskan, itu pada tahun 2015 meninggal, ya tanggal 27 Februari. Lalu saya sendiri menduda itu 4 tahun 8 bulan. Nanti pada tahun 2019 bulan November tanggal 1 barulah saya diberikan Tuhan kembali pendamping hidup. Nah, pendamping hidup yang Tuhan berikan kepada saya ini, dia tidak ada di Surabaya. Jadi dia berada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Luwu. Dan dia adalah seorang gembala di sana. Jadi saya gembala di Surabaya, istri saya gembala di Kota Luwu itu. Dan memang dari awal, sejak awal kami membangun hubungan, sudah perjanjian antara kami bahwa setelah menikah, dia tetap gembala di sana, saya tetap gembala di Surabaya. Saya di Surabaya, tepatnya di Kecamatan Biung, Surabaya Barat. Kalau tahu di sana ada Pakuwon, ya, BPC, Yunan, tidak jauh dari sini. Nah, saudara, nanti sebentar akhirnya jam 3 subuh, nah saya sudah ke bandara untuk pergi ke Kota Luwu. Waktu saya 2 minggu di Surabaya, 2 minggu di Kota Luwu. Sudah 3 tahunan lebih, hampir semua pramugari saya kenal. Dan yang 2 minggu saya di udara. Ya selama 3 tahun lebih ini, ya baik, puji Tuhan. Rupanya di sini ada yang mantan di Berias juga Jakarta, yang tadi sudah ketemu saya dari katanya di mana Pak Herman, kami ikut. Ya mau di mana? Di tempat-tempatnya. Saya sendiri malah sudah lupa ya. Tuhan percayakan memang saya sendiri GPDI, sampai hari ini saya GPDI. Hanya Tuhan percayakan melayani di Berias itu selama 11 tahun. Jadi mulai 2006 saya diutus dari Surabaya menjadi pengkhotbah di Jakarta. Nah, ini ada 2 saksi di sini. Jadi 11 tahun, 2017 berakhir, dan 2 tahun berikut itulah akhirnya saya menikah. Dan waktu 2 minggu sekali di Jakarta itu berubah. Jadi kalau tadinya 2 minggu di Jakarta, sekarang 2 minggu di tempat istri saya. Saya punya kesukaan, ya, selalu memuji Tuhan sebelum saya berkhotbah. Kalau di Tiberias kadang sulit saya menyanyi, kecuali yang sudah terakhir itu di mana? Kelapa Gading, ya. Itu jam 8 mulai. Dan kalau saya khotbah 1 hari Minggu saja itu saya berkhotbah 7 kali. Jadi mulai yang jam 8, jam berapa, pokoknya 7 kali terakhir di Kelapa Gading, ya. Nah, saudara, kalau di situ saya tidak dikejar waktu lagi. Jadi banyak kali saya bernyanyi di situ. Hari ini saya akan nyanyikan dan saya kontekstualkan pujian ini dengan suasana kita, suasana kebangkitan. Jadi kebangkitan Tuhan itu adalah kemenangan Yesus, adalah kemenangan kita juga. Bilang amin. Baik, sebelumnya saya mau ambil minum. Saya tenangani terus, jadi kering rasanya. Saya dialihkan. Kalau saya nyanyi, Bapak Ibu dengar saja ya. Tidak, tadi kita kan sudah nyanyi panjang. Nah, sekarang saya nyanyi, angkat saja kita di studio Indonesia atau yang saya nyanyi dalam acara apa? Indonesian Idol. Bukan karena supaya sudah menilai suara saya baik, cuma mungkin cara nyanyi kita yang beda. Saya suka menahan sebelum masuk. Saya suka masuk lebih dulu sebelum harusnya masuk. Jadi kalau saya nyanyi model begitu, lalu Bapak Ibu ikut, kita kejar-kejaran, gitu ya. Jadi nyanyi di hati saja. Anak Allah, oh Yesus namanya.
tebus dosaku, aku kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, oh Yesus namanya menyembuhkan. Bilang amin. Menyucikan, bahkan mati. Oh tebus dosaku, aku kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. God said His Son, bahasa Jawanya dulu. They called Him Jesus, He came to love. Oh, will forgive. He gave His life to buy my pardon, and empty grave He's there to throw my Savior live. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sekarang sama-sama, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Dia, sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Oh, Dia hidup. Oh, ada hari esok. Oh, haleluya. Ku tak gentar. Oh, hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, amin. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, tepuk tangan kami yang lagi. Terima kasih. Dapatkah kita bayangkan apa jadinya dengan hidup kita manusia kalau saja kisah hidup Yesus yang tercatat di Alkitab berakhir dengan kematian tanpa ada cerita bangkit? Saya kira hari ini kita tidak akan ada di sini, dan surga hanya menjadi apa? Cerita saja. Tapi dengan kebangkitan Kristus itu artinya ada jaminan untuk kita manusia berdosa diampuni dosanya. Lebih daripada itu, sesuai dengan yang Yesus janjikan, dengan Dia bangkit ada jaminan untuk kita beralih tempat dari dunia yang penuh dengan air mata. 1
Satu tempat yang dimana Alkitab berkata air mata, tatap tangis, perkabungan, duka cita, kesusahan, semuanya tidak ada lagi. Semuanya sudah hilang, tergantikan dengan damai, sejahtera dan sukacita yang tiada akhirnya. Puji Tuhan. Nah, Festival of Freedom itu tema yang diberikan kepada saya ya. Tema yang tentunya tidak lepas daripada Paskah ya. Orang menempatkan Paskah itu pada hari Minggunya. Sebetulnya kalau kita mau jeli lihat ke dalam Alkitab, Paskah tidak hanya bicara pada kebangkitan, tapi Paskah itu sudah mencakup dari kematiannya. Karena pembebasan orang Israel dari maut tulah Tuhannya terhadap semua anak sulung itu terjadi pembebasannya karena ada korban di sana. Lewat korban itu ada tanda darah di ambang pintu dan kedua tiang pintu itu. Nah, jadi ada korban di sana. Itulah yang meluputkan. Makanya kata Paskah dari Ibrani jatuh ke Inggris jadi Passover. Ya, Passover melewati. Jadi setiap rumah yang ada tanda darah itu mautnya lewat. Nah, puji Tuhan, tapi tidak mengapa. Ya, kalau ada terlanjur menganggap Paskah itu hanya pada kebangkitan, itu dua hal yang terkait tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lukas 24 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Sudah? Kita baca bersamanya dengan bersuara 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya pada kamu ketika ia masih tinggal di ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Baru lepas 2 hari kita memperingati hari kebangkitan Yesus kita itu ya. Baru 2 hari kemarin kita memperingati. Nah, secara umum kebangkitan Kristus dimaknai sebagai kemenangan Yesus atas maut. Yang setuju bilang amin. Jadi secara umum itu ya, kebangkitan dimaknai sebagai hari kemenangan Yesus Kristus ya atas maut. Kalau kita bicara mengenai kebangkitan ya, kebangkitan itu sendiri merupakan penggenapan atau realisasi dari apa yang Yesus katakan sebelum ia mati. Artinya semasa Yesus hidup, di waktu masa hidup yang mana ketika Yesus masih berada bersama murid dalam melayani banyak orang, dia sudah mengatakan, itu sudah mendekati akhir-akhirnya, dia berkata bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa, lalu anak itu akan mati, anak manusia, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi itu sudah diberitahukan lebih dulu oleh Yesus semasa dia hidup. Itu ada dalam Matius 17, saya saja baca ayat 22 dan 23 ya. Dikatakan begini, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mati tapi akan bangkit juga. Bilang amin. Nah, kemudian berbicara mengenai hal kebangkitan itu, malaikat juga yang memberikan suatu pernyataan. Kepada siapa? Maria Magdalena bersama kawan-kawan yang ketika itu dikatakan pada hari pertama minggu itu ya, mereka pergi ke kubur. Tujuannya baik sekali. Ada tradisi di waktu itu merempah-rempahi mayat ya. Ada tradisi tentunya yang akan dirempah-rempahi ini katakan bagian daripada keluarganya, lalu ada tanda kutip yang dikasihinya, dan yang akan dirempah-rempahi itu dalam masa hidupnya mengasihi mereka juga. Jadi ada tradisi semacam itu. Jadi saat itu mereka ingin pergi sebagai orang-orang yang telah banyak menerima sesuatu. Jadi mereka-mereka inilah yang telah mengikuti Yesus kemana dia ada. Dan mereka hidup diwarnai dengan mujizat demi mujizat. Bilang amin. Saat tidak ada makan, Tuhan bisa mengadakan makanan ya. Nah saudara, harapan mereka untuk pergi merempah-rempah. Yang saya heran,
Rupa-rupanya begitu banyak kali kita ya. Ketika ada satu persoalan, kita lupa apa yang Tuhan firmankan. Ketika kita punya masalah uang, kita lupa. Nah, hal itu sama terjadi. Ketika Yesus sudah mati, mereka pergi ke kubur, tujuannya ingin merempah-rempah. Begitu mereka tiba di sana, kubur sudah kosong. Hati mereka menjadi sedih, menjadi susah, menjadi gelisah, bingung, termangu-mangu. Datanglah dua orang malaikat berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Bilang amin. Lalu malaikat bilang, coba kamu ingat apa yang dikatakan ketika masih di Galilea. Dan itu yang tadi sudah kita baca. Jadi soal kebangkitan adalah sesuatu yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelum peristiwa itu terjadi. Demikian juga konfirmasi dari malaikat Tuhan. Jadi sesungguhnya yang namanya kebangkitan itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, atau katakan saya sesuatu yang terjadi tanpa terduga. No. Kebangkitan adalah sesuatu yang sudah lebih dulu diberitahukan. Hanya saja manusia yang melupakan apa yang sudah Yesus katakan. Rupanya persoalan bisa menggeser firman. Coba angkat tangan. Siapa di sini pernah ketika ada masalah lupa firman Tuhan menjanjikan ada jalan keluar? Ada di sini? Ya, kalau ada masalah lupa firman Tuhan. Nah, tidak berani angkat tangan. Bisanya senyum saja. Makanya kan coba lihat kalau ibu-ibu, saya meniru ibu-ibu paling bagus. Kalau meniru ibu-ibu itu ekspresif. Suara wanita itu lebih enak didengar gitu. Kalau ibu-ibu punya masalah, kalau doa di kamar, maunya itu kan kalau bisa secepatnya Tuhan jawab. Bagaimana ibu-ibu kalau berdoa dalam tekanan yang berat? Aku datang. Orang di luar kamar bingung. Itu sombong. Suaminya bilang, loh bojokku. Dia tidak tahu dalam pergumulan berat. Ya, berdoa hari ini belum ada jawaban. Besok doa lagi. 1 minggu kali berdoa. Hari ke-8 dia keluarkan ayat-ayat. Engkau yang berfirman, minta diberi, saya mendapat, ketuk pintu dibuka. Ya akhirnya mana? Nah, sudah mulai ada unsur menyalahkan Tuhan. Sambil itu gini. Sambil ingat-ingat ayat opennya. Filipi 4 ayat 19. Engkau memenuhi segala keperluan kekayaan engkau. Mana? Tepuk tangan dia, tepuk tangan dong semua. Itu artinya apa? Coba tepuk tangan ini. Baru kali ini aku temui yang begini. Sambil dia ingat lagi apa? Engkau berkata dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah kebenaran. Aku sudah sediakan gereja kepersekutuan itu dengan Raja Caruban. Kau belum ada jawabannya. Di akhirnya dengan apa? Mana? Tepuk tangan terus. Sambil gitu kan. Sekedar menyebut dia, tapi dia lupa ada ayat yang berkata Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Bilang amin. Lewat Rasul Paulus berkata, pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Pada waktu kita dicobain, Tuhan berikan kita kekuatan. Akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Orang bertanya begini, kenapa Pak Herman selalu niru selalu perempuan? Enak didengar, ekspresif. Kalau laki ditiru, gak enak suaranya. Kalau perempuan nangis kan masih bagus didengar. Bahkan kita yang dengar saja terharu. Dengar. Coba nih lanang senang itu. Baba. Aku nggak tahu, Pak. Itu sih usia normal. Efes kakek di Oppo. Jadi kebangkitan itu sesuatu yang sudah diberitahu jauh sebelumnya, sebelum peristiwa itu terjadi. Bilang amin. Nah, cuma itu kembali kepada kemanusiaan kita. Saya cuma bilang begini, sedekat apa kita dengan Tuhan, serohani bagaimanapun kita dengan Tuhan, ada waktu-waktu
kita harus jujur. Jangankan saudara jemaat, saya pengkhotbah, saya pendeta, udah 40 tahun khotbah di mana-mana. Ada saatnya saya sampai pada titik saya akan meragukan. Cuman saya kan tidak ngomong seperti tadi. Bapak Ibu juga bilang begini, loh Pak, saya tidak ngomong gitu loh Pak. Dalam doa saya loh, saya tidak ngomong loh Pak. Bapak saya manipulasikan loh Pak. Itu orang Jawa saya ngomong. Loh aku tidak pernah ngomong gitu, mana janjimu, mana? Yuk enggak loh Pak. Benar, terucap tidak. Kalau kita mau jujur di hati ada. Ini kalau dalam hati ya. Mungkin si oseng-oseng sambil masak ya. Apa tinggi? Mana? Nah saudara, saya kasih tambahan. Jadi wanita ketika itu di bawah pimpinan Maria Magdalena, mereka lupa akan firman Tuhan karena persoalan mereka itu baik. Orang yang tadinya sebagai penjamin hidup hilang sekarang. Ketergantungan kita kepadanya selama ini sekarang tiada lagi. Mungkin mereka sudah berpikir hari esok kita ke depan lebih jauh bagaimana. Nah saudara, tapi hari ini ada konfirmasi. Setelah Yesus kan yang mati, belum bangkit, tapi malaikat yang beritahu, oh, sudah bangkit tapi tidak ada pada waktu itu. Malaikat yang konfirmasi lagi kepada para wanita, dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Coba bilang amin. Dalam sejarah peradaban dunia belum pernah ada, dan saya jamin tidak akan pernah ada satu peristiwa terjadi di atas kolong langit ini seperti yang terjadi kepada Yesus, di mana dia pribadi telah menceritakan dan memberitahukan hari matinya, dan dia sendiri juga yang telah memberitahukan hari bangkitnya dia. Bilang amin. Tidak ada satu pribadi, satu oknum sehebat apapun di dunia yang mampu melakukan seperti yang terjadi pada Yesus. Dia katakan, saya akan mati, tapi saya juga akan bangkit. Dalam Alkitab pada peristiwa kebangkitan, anak dari kepala rumah ibadat Yairus, anaknya mati, dibangkitkan sama Yesus. Pemuda dari kota Nain yang sudah digotong keluar kota untuk dikubur, berjumpa dengan Yesus di Jamak juga bangkit. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dibangkitkan oleh Yesus. Bilang amin. Apakah sama mereka yang bangkit dengan Yesus yang bangkit? Tidak sama. Di mana letak bedanya? Kalau yang namanya mereka selain Yesus bangkit, tapi ada matinya lagi. Bisa bilang amin? Yesus sekali bangkit, tidak pernah mati lagi. Bilang amin. Itu salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Jadi tidak akan pernah ada peristiwa yang terjadi seperti halnya yang terjadi pada Yesus. Yang jelas bagi kita, apalagi sekarang kita telah menjadi percaya, yang namanya kebangkitan itu sesuatu yang sangat penting. Coba semua bilang kebangkitan Yesus. Yang semangat dong. Kebangkitan Yesus. Bilang penting bagiku. Coba bilang kalau Gilbert lumayan dong di Jakarta, dia kalau khotbah terus dia sudah berada pada puncak apa dia sebut, dia kalau Gilbert bilang begini, haleluya, 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 senang. Karena kalau satu persoalan kita tidak bisa melihat dengan mata kita sendiri, tapi kita punya mata yang lain namanya iman. Oleh iman kita bisa melihat dengan mujizat iman kita. Saya jadi heran sama ini anak. Luar biasa sekali. Sebenarnya semangat saya tidak begini, tapi ada spirit dari situ, dari ini. Kalau sudah ada semangat dorongan begini, saya tidak tahu kapan saya berhenti khotbah. Terserah saudara mau suruh saya khotbah sampai kapan. Saya kalau di Manado, di Sulawesi, KKR 2 jam. Itu khusus untuk khotbah. Dan maunya mereka, bukan maunya saya, lalu mereka ikut. Apalagi malam terakhir, ada istilah SKS. Saya tanya apa itu SKS? Ya, Pak, besok terakhir. Kenapa? SKS. Siang, kalau siang itu maksudnya mau siang juga bohong. Itu kalau bahasa di Manado. Siang kalau siang. Nah, ini sekarang pagi kalau pagi gitu. Oleh, tapi saya mau berangkat dulu. Nanti batal tiketnya. Oke, tentunya tidak ya. Ada pendapat yang berkata begini. Ini pendapat, paham? Sebetulnya Yesus tidak bangkit, tidak apa-apa. Nah, coba dengar ini. Ternyata ada orang yang sempat berpikir begitu. Sampai namun pada akhirnya dia mengakui kebangkitan itu perlu. Tapi dia sempat berpikir kebangkitan itu tidak perlu.
Seandainya Yesus tidak bangkit, katanya sebetulnya tidak apa-apa. Dia sudah menjadi penyelamat kita. Kenapa? Karena harusnya kita yang mati, dia gantikan. Jadi sebetulnya Yesus tidak bangkit, tidak apa-apa kan? Ini. Lalu mereka coba gambarkan, menganalogikan dengan 3 gambaran. Satu, katanya dalam satu situasi di mana perang sedang berlangsung, besikan peluru dan peluru itu sampai dari mana ke mana. Tidak ada di tengah-tengah. Tiba-tiba saja dari sekian banyak peluru, ada satu peluru yang betul-betul nyasar ke kita. Dia mengurus ke arah kita. Lalu dalam gambaran mereka, ada satu orang itu dia pergi ke depan kita, dia tangkap peluru itu. Nah, kalau tangkap peluru itu orang pintar atau bodoh? Halo? Orang menangkap peluru itu orang bodoh apa pintar, maaf? Dia jelas, dia pegang itu, dia mati. Jadi dalam gambaran ini mereka bilang seperti itu. Waktu dia di depan kita dan dia hadang dengan tangannya, yaitu menembus tangannya, menembus dadanya, dia yang mati, katanya kita yang hidup. Apakah untuk kita nyatakan dia penyelamat, dia harus mati? Ini mereka bilang. Apakah dia harus bangkit baru kita bisa bilang dia penyelamat saya? Seharusnya saya mati kalau tidak ada dia. Jadi tanpa dia bangkit, dia adalah penyelamat saya. Yang kedua gambarannya, di sebuah rumah yang sedang terbakar, kita terperangkap di dalam. Dalam hitungan manusia, tidak mungkin kita hidup. Api sudah begitu tinggi, kobaran api yang begitu besar. Tiba-tiba ada seseorang, dia menerobos masuk ke dalam, dan dia mengangkat kita keluar dari rumah. Kita terselamatkan, dia yang mati. Lalu dibilang, apakah orang ini harus bangkit? Baru kita katakan dia penyelamat saya. Orang ini tidak harus bangkit, tapi dia adalah penyelamat saya. Itu menurut pahamnya. Yang ketiga katanya, yang ketiga kita dihukum mati. Mungkin oleh perbuatan kita sendiri, kita akan digantung, kita akan ditembak. Nah, sudah tibalah hari di mana eksekusi itu akan dilakukan. Saat saya berada di bawah tiang gantung, penggantungan akan segera berlangsung. Atau saat saya berada di titik apa itu? Tembak, ya, sasaran itu. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang mengatakan stop. Kalau mau tembak stop para penembak. Saya siap menggantikan orang ini. Lalu kita bergeser. Dia mengambil posisi kita dan katanya dia ditembak menggantikan kita, dia mati. Baru dibilang lagi, apakah orang itu harus bangkit dari hidup? Lalu baru kita katakan dia penyelamat? Dibilang tidak. Jadi mereka bilang sebetulnya Yesus tidak perlu bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah juru selamat kita. Saya hanya mau katakan kepada Bapak Ibu, paham dan pandangan itu salah besar. Coba bilang salah besar. Jangan pernah, kenapa saya katakan, jangan menganggap kebangkitan Yesus itu bisa, saya kalimat, kebangkitan Yesus tidak bisa ditiadakan hanya karena kematian yang menggantikan kita. Tidak bisa disamakan dengan seorang yang lari di depan kita menahan peluru. Tidak bisa disamakan dengan seseorang yang menerobos api lalu menyelamatkan kita, dia yang mati. Tidak bisa disamakan dengan ketika kita harusnya dihukum mati, lalu ada seseorang yang rela menggantikan posisi kita. Mereka tidak bangkit, tidak bisa. Itu terjadi hanya kepada oknum kita manusia. Tapi untuk Yesus, kebangkitan itu mutlak. Kebangkitan itu satu keniscayaan. Kebangkitan itu adalah satu keharusan. Coba bilang amin lagi. Coba bilang, kebangkitan Yesus adalah keniscayaan. Coba bilang keharusan. Yang lain dia coba bilang mutlak. Mantap betul. Boleh kita tepuk tangan buat Ade. Inilah kali pertama saya khotbah mendapat apresiasi dari seorang anak dalam waktu yang panjang. Bersemuan. Kalau cuma sekedar ada tiba-tiba berteriak ketawa sekali iya. Tapi dulu begini. Lalu justru yang tepuk tangan jemaat lain enggak? Hebat dia. Dia siapa namanya dia? Ya? Abisa. Nanti Om doakan kamu jadi hamba Tuhan hebat ya. Buat tepuk tangan dong. Ya, luar biasa sih saya bilang doakan jadi hamba Tuhan. Kematian kebangkitan ada dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Katanya bagaikan dua sisi mata uang, itu harus ada dua-duanya. Tidak mungkin kebangkitan punya arti tanpa diakhiri dengan kebangkitan. Kebangkitan tidak mungkin terjadi tanpa ada kematian.
Jadi jangan memisahkan keduanya. Jangan juga berkata kematian lebih bernilai daripada kebangkitan. Kematian tanpa kebangkitan, maka kematian Yesus menjadi sia-sia. Tapi kematian Yesus punya nilai besar, bukan untuk bagi dia, untuk kita manusia, karena diakhiri dengan ada peristiwa kebangkitan. Tepuk tangan lagi bagi kita. Saya lihat di Alkitab, Yesus lahir, dia datang untuk apa? Mati. Dia mati untuk apa? Bangkit. Dia bangkit untuk naik. Dia naik untuk datang kembali. Dan dia janji, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat. Selesai aku kerjakan, aku datang kembali menjemput kamu. Siapa kamu? Orang yang orang percaya bagaimana? Dan setiap Selasa ada di sini, ya bisa juga. Tapi tidak sekedar hadir di persekutuan ini, tapi orang percaya yang tetap setia sampai pada akhirnya. Mereka itulah yang akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di sorga. Puji Tuhan. Yesus mati tujuannya untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tapi Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita. Bilang amin. Jadi kematian itu memulihkan hubungan yang putus karena dosa, sebab dia pengganti konsekuensi dosa. Sementara kebangkitan itu menyelamatkan. Adakah ayatnya? Coba kita baca. Roma 5 ayat 10. Kita semua baca. Ini sekarang jam 6 kurang 20. Waktu saya sampai jam berapa ini? Saya sesuaikan. Jam 9 Bu. Jam 6 lebih. Oke. Yang penting saya tahu dulu gitu. Sebab paling tidak enak kita lagi berkhotbah jemaat sudah gini. Ini yang wanita gitu. Saya sudah tahu itu artinya. Dia kurang cukup di situ. Ada yang dia jual. Pendetanya nggak peka, diangkat lebih tinggi. Tadi gini, kok pendeta belum ada tanda-tanda berhenti, diangkat lebih tinggi. Pak itu mereka. Ini lana ini. Jadi makanya saya katakan saya kan pengkhotbah yang lihat jemaat. Saya tahu mana yang masih rindu mendengar dengan mana yang sudah tidak. Saya tahu. Ada saya hargai, apresiasi orang yang dengan firman, yang kalau kelindung dengan depan dia begitu. Orang itu gila gitu. Baru ada yang begitu. Nah itu orang yang sungguh-sungguh. Dan itu saya belum lihat tadi dari tadi. Mana itu nih? Oh ya, mendengar firman sungguh-sungguh dalam bulan 28 itu. Kalau kamu mendengar sungguh-sungguh mendengar firman itu, sungguh-sungguh itu mendengar pertama kan pada telinga memang. Yang kedua itu perhatikan, melihat yang berkhotbah. Kalau saya jalan, lihat. Saya balik, dilihat. Jangan satu pandangan kami mimbar terus. Saya pindah ke kanan, saudara begini terus. Saya sudah ke sana, saudara tetap begini. Artinya dilihat. Tidak juga selamanya dilihat, tidak ada waktu-waktu di saudara tunduk, kita baca, lihat lagi. Pokoknya intinya itu melihat. Yang berikut setelah mendengar, melihat, memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Ya itu Bapak. Jarang ada pendeta kandang tuh ya Bapak. Ini apa itu aku ya apa? Manteng nih. Yang diperhatikan bukan si pendetanya, fisiknya. Ya boleh juga lah. Sekedar mengagumi kegantengan kan tidak apa-apa. Saya ganteng pendeta ini, saya lo pestingko deh. Saya waktu masih belum menikah itu ada orang Batak bilang begini ibu. Ku pikir Pak Pendeta belum menikah. Ku jadi ikan sama adik iparku. Orang Batak. Pikir Pak Pendeta ini belum menikah. Andai kata belum menikah, ku jadi ikan dengan adik iparku katanya. Susah orang kalau ganteng begini ya. Tapi waktu saya cari istri, ada apa yang namanya pentas Miss Universe itu. Tak cari-cari mana saya cocok kau no. Dapatnya yang ada di luar pulau itu. Ternyata itu wanita tercantik sejagat. Suami
Suami harus ngomong gitu sama istri. Amin. Ya Pak. Harus Pak. Apa perbedaannya bilang tercantik. Ya. Haleluya. Mari kita baca Roma 5 ayat 10. 2-3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Kita stop dulu. Jadi kita diperdamaikan oleh Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Maksudnya kematian Yesus ya. Terus lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan tadi pasti akan apa? Diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya siapa? Yesus. Tadi kita diperdamaikan lewat matinya. Itu ya. Jadi mati memperdamaikan kita dengan Allah, tapi kita diselamatkan oleh hidupnya. Oleh kematian. Coba bilang, mantap. Puji Tuhan. Nah saudara, saya kasih dalam Tuhan. Tanpa kebangkitan, saya katakan tadi bahwa kematian Yesus menjadi sia-sia. Dan tanpa kebangkitan, maka orang dunia akan menyatakan benar dia bukan Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus di sini sebetulnya sebuah deklarasi besar. Yesus kepada dunia, kepada iblis, kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi. Aku adalah Tuhan, bilang amin. Mereka coba mau berupaya untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan, tapi tidak bisa. Saya bilang tidak pernah ada satu argumentasi atau pendapat yang mereka bisa buat sekuat apapun yang bisa meniadakan peristiwa kebangkitan. Kenapa? Argumentasi sekaya apapun, sebagus apapun, tapi pada begitu banyak saksi mata, saksi hidup yang tahu bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong bukan karena mayatnya dicuri orang, tapi karena Yesus sudah bangkit. Bilang amin. Jadi kebangkitan merupakan deklarasi Yesus kepada dunia iblis dan pemimpin Yahudi yang di dalamnya mengatakan bahwa dia benar Tuhan. Semasa hidupnya, khususnya di masa pelayanannya, orang menyangkal dan tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Agama yang besar di luar kita, saya tidak usah sebut, mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Nah pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya Yesus bangkit? Ya karena pada kenyataan mereka tidak percaya kalau yang mati itu Yesus. Betul apa tidak Bapak Ibu? Mereka bilang yang mati bukan Yesus. Siapa yang mereka anggap yang mati siapa? Judas. Katanya saking demikian Allah itu berkuasa, maka ketika Nabi Isa mau ditangkap, itu Allah itu menyerupakan seseorang mirip Nabi Isa, lalu Isanya disingkirkan, katanya diangkat. Yang mati bukan Isa. Kita tidak punya paham itu. Itu yang namanya diputar balik. Yesaya 700-an tahun sebelumnya sudah menubuatkan tentang Yesus yang akan datang. Bilang amin. Dan saya berani bilang tujuan dia datang untuk mati. Kenapa? Karena memang dia harus mati. Kenapa dia harus mati? Menggantikan kita yang harus mati. Bilang amin. Lewat kematiannya ada hidupnya. Satu-satunya kematian di kolong langit dari satu oknum pribadi. Jadi justru kita bersyukur lewat kematiannya kita punya kesempatan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Status kita berubah. Dulu memang kita hamba dosa, hamba iblis, tapi sekarang kita hamba kebenaran. Coba kita baca lagi. Roma 6, 17 sampai 18. Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. 2-3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terus kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Kata dimerdekakan identik dengan dibebas, freedom, bebas. Coba bilang lewat kebangkitan Yesus, saya dibebaskan. Bilang saya dibebaskan. Tadi worship ini sudah ulang-ulang. Lewat kebangkitan kita dibebaskan dari dosa. Tidak hanya dari dosa. Kalau kita dibebaskan dari hal yang terbesar, dalam persoalan pun kita akan dibebaskan. Ada masalah boleh, kita tidak minta, kita tidak undang, kita tidak cari, kita tidak buat. Kita jalani secara normal. Tapi kalau Tuhan izinkan ada persoalan, percaya kita tidak menghadapinya sendiri.
bersama dengan Tuhan yang kita percaya, Dia akan bersama dengan kita menghadapi setiap persoalan. Dan kalau kita dibebaskan dari kuk perhambaan dosa, kita dibebaskan dari penghukuman kekal, Tuhan juga pasti bebaskan kita dari persoalan kita. Saudara percaya? Makanya Yesus berani menantang dalam Matius 11:8. Kalau saya mau ikut suara Yesus kira-kira ini, marilah kepadaku semua yang lebih dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. itu suara siapa? Ya, cuma saya kalau niru Tuhan yang saya bikin seolah-olah Tuhan gitu. Waktu saya di Papua, saya khotbah, saya meniru suara Tuhan waktu sama Adam di Taman Eden. Saya tiru itu di hari pertama. Malam kedua kan ada permintaan. Saya bilang, ketika Tuhan berfirman kepada Adam, soal saya kan begitu, Tuhan berfirman kepada Adam, itu saja mereka langsung tahu. Maksudnya perubahan suara. Adapun pohon di taman ini, semuanya buahnya boleh memakannya, tapi perihal pohon yang satu itu jangan memakannya. Pada hari kau makan yang pasti aku mati. Sampai mereka bilang, waktu saya sudah pulang, orang-orang Papua tanya, mana itu ternyata yang suara Tuhan? Mereka lupa nama saya, ternyata suara Tuhan kemana? Tidak khotbah lagi kan? Nah gitu, itu gaya-gaya orang Papua. Jadi Yesus bangkit, memerdekakan kita, bilang amin, membebaskan kita dari semua. Jadi kalau Yesus bangkit, ini harus dibangkit. Ada yang terpuruk hari ini, kebangkitan Kristus memberikan semangat dan motivasi baru sehingga kau bisa bangkit. Kalau tadinya kepalamu tertunduk, aku melihat ke depan. Ada orang begini yang datang tadi. Maksud tadi. Sampai Asia bilang begini, selamat sore Budi. Ada yang begitu tadi? Atau bapak-bapak? Selamat sore Pak. Sore. Sampai kasihan asirnya tadi. Dunia kayaknya gak takut, belum mau. Tapi lihat wajah tadi. Andai kata ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan kembali semangat senang, yang sedang putus asa dan pengharapan, wajah wahai gue dengan wajah yang berbeda. Kalau tadi nanti kau pulang yang tadi. Haleluya. Tak peduli walaupun sudah tua. Nanti tua jaraknya intan. Tapi kalau mau pulang sudah dapat jamaah juga. Saya kalau minum mak-mak begini, ingat ada yang bilang, di mana letak perbedaan? Kalau ada satu orang jalan, kalau sudah tua sekali kan susah membedakan. Di lanang, opo beto, ya. Opa-opa atau oma kita sudah susah. Kalau jauh 50 meter, apalagi jalannya sudah begini. Kalau masih tegak maaf ya, masih tahu kiri ya, tahu kiri. Ya. Tapi kalau sudah begini dua-dua dan dua-dua sudah botak, kita nggak bisa. Kata orang untuk mengetahui laki atau perempuan oma atau oma kepala. Katanya kalau orang tua oma jalan sudah tua ya, pasti gini. Nek lanang ini. Katanya. Seperti itulah. Nah, saudara bersuka cita? Kita dibebaskan dari penghukuman kekal? Saya ulang, Yesus bangkit membebaskan kita. Jadi freedom tadi ya. Jadi pasca ini maknanya kita dibangkitkan, kita dilepaskan dari semuanya. Makanya orang yang paling beruntung di kolong langit ini bukan mereka yang punya harta kekayaan yang tak bisa terhitung-hitung, tapi orang yang di dalamnya ada Yesus. Kita punya Yesus, tapi kita punya segala-galanya. Punya segalanya, belum tentu punya Yesus yang menciptakan. Tapi kita punya bukan sekedar ciptaannya, tapi kita punya pencipta dari segalanya. Memang kita tidak punya uang sebanyak orang lain, tapi ada yang istilah begini. Kita menganut paham pas-pasan. Apa itu pas-pasan artinya? Pas butuh, pas ada. Haleluya. Karena di waktu butuh ada, makanya kita akan terbeban oleh apa?
nang gereja pastinya nek dia arek nongyo. Ya kan beda sama oma opa tuh. Masa oma opa dipaksa gitu? Pasti jadi gitu ya. Oke, puji Tuhan. Saya kira saya tidak perlu perpanjang lagi. Tapi intinya Yesus sudah bangkit. Jangan pernah terkontaminasi dengan pemahaman harusnya nggak perlu bangkit apa-apa. Kalau Yesus tidak bangkit, kematiannya sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, dunia akan berkata betul. Bukan Tuhan, tapi bukti bahwa dia Tuhan. Sebelum dia mati dia sudah bilang. Sebelum dia bangkit dia sudah bilang. Bisa bilang amin? Coba bilang di kolong langit ini. Sayalah orang yang paling beruntung. Karena saya punya Yesus. Coba bilang ikut Yesus pasti untung. Bahasa Korea bilang begini, saya wajib sebangsa. Tahu? Saya wajib sebangsa. Pemusa mungkin bingung, ini paksa ulang 85. Nah ya toh, kalau bahasa Mandarinnya itu paksa itu 85. Tapi kalau saya jatuhnya lain, ini saya wajib sebangsa. Lo coba kok. Ini saya ambil ikut buang saja, cuma supaya kita tahu kedengaran gitu. Saya bahasa Korea. Ini Yesus, Pak pasti, dibuang. Untung, Yesus Pak ikut Yesus pasti. Kalau bahasa Meksikonya lain, Marander Gustino orang dos Rubiatero. Ibu kemana Pak? Mau bahasa Allah itu, itu bahasa Allah. Marander Gustino orang dos Rubiatero itu saya ambil dari Derek Gusti orang Rugi. Kok tadinya koyo mau? Itu saya ambil derek, saya ambil der, jadi tak tambah di depan Marander Gusti tak tambah no, jadi Marander Gusti no. Orang tak tambah dos, orang dos rugi tak tambah dero, rugian dero, jadi Marander Gusti no, orang dos rugian dero. Dia cuma tak tambah, tak kurangi, jadi Meksiko. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, loh Tuhan Yesus. Nah saya bertanya, bagi saudara Tuhan Yesus itu baik ya, berarti saudara siap, khotbah saya belum selesai. Biasanya saya tanya Tuhan Yesus, orang begini memberkati, artinya khotbah saya salah. Tapi ada teman saya di Jakarta, dia acara duka. Senior saya, dia khotbah bagus, dia khotbah kita sampai begini. Tidak ada tanda-tanda mau berakhir khotbah di kuburan. Adapun kematian merupakan akibat daripada dosa. Tapi anugerah, ada kesempatan bagi kita manusia untuk percaya kepadanya, dan orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Ibu Suwarsi membeli roti. Tidak ada tanda-tanda berarti. Tiba-tiba Ibu Suwarsi membeli roti, berarti jauh Ibu Suwarsi. Baru dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa dan setelah itu saya serahkan mimbar ini kepada worship leader. Sekali lagi terima kasih bisa kesempatan ini, dan jangan lupa undang lagi. Baru ketemu sudah model begini. Oke, baik, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, firman telah kami dengar, meteraikan, remakan di hati kami semua. Dan Roh Kudus Engkau guru kami sejati, terangkan lebih dalam untuk lebih kami pahami bahwa sesungguhnya kebangkitan-Mu menyelamatkan kami, kematian-Mu memperdamaikan kami dengan Engkau, dan lebih daripada itu kebangkitan-Mu membebaskan kami dari penghukuman kekal, membebaskan kami dari kutuk dosa. Firman berkata upah dosa adalah maut, dan ini semua dapat ditaklukkan lewat peristiwa kematian terlebih kebangkitan-Mu. Engkau bangkit menyatakan bahwa Engkau menang atas maut, Engkau menang atas segala kemenangan-Mu adalah kemenangan kami atas segala persoalan beban masalah hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau syukur kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, semua katakan amin.